Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan bisnis, maka pertumbuhan bisnis tidak akan pernah bisa dilepaskan dari konsep inovasi. Inovasi menjadi darah bagi pengembangan usaha, karena kita bisa mengatakan bahwa pengembangan produk, pengembangan proses, pengembangan distribusi dan berbagai hal lainnya akan sangat bergantung dari bagaimana kita membangun inovasi di dalam perusahaan kita. Nah, terkait dengan inovasi, ada satu konsep atau pendekatan yang penting, apa yang kita sebut dengan pendekatan design thinking. Hari ini kita akan bahas bersama, akan kita bongkar bersama pakar kita yang hadir hari ini secara spesial. Beliau adalah dosen peneliti dari Universitas Padjadjaran. Dan beliau juga adalah founder dari komunitas The Local Enablers. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Dwi Indah Purnomo. Halo, selamat pagi Mas. Sehat selalu. Mudah-mudahan bahagia selalu ya dengan para UMKM ya. Terima kasih loh Mas Indra. Ini di hari yang cerah ini ya. Kita lihat ini sudah sering hujan tapi hari ini cerah banget. Cerah banget. Ya, nah mungkin, ini bersama. Karena saya mau ketemu Mas Wahyu. Jadi secerah hati kita ya. Secerah hati kita. Terima kasih Mas Dwi. Ini kan tadi sudah kita sampaikan bersama bahwa kita akan bahas mengenai inovasi ini. Nah ini Mas Dwi kan juga coach ya, coach dari para startup, para UMKM. Tentu setiap hari sudah menghadapi kasus-kasus inovasi di elemen yang konkret gitu. Nah menurut Mas Dwi, secara pengalaman nih, apa saja sih hambatan-hambatan inovasi itu di para UMKM kita? Ya, tantangannya tuh sebenarnya dari paradigmanya dulu ya, karena kita dulu dibiasakan dengan pendekatan yang produk sentrik gitu loh. Si paling solutif, si paling inovatif yang ngerasa bahwa produk kita tuh si paling bagus karena kita ngerasa bahwa gue bisa gitu. Padahal sekarang tuh pendekatannya perlu user centric. Harus semuanya customer segmentnya itu user centric atau customer centris. Nah, bikin orang untuk jadi customer centris itu challenging ternyata, karena dia ngerasa bahwa saya sih paling solutif dan saya bisa ngasih apapun buat konsumen yang akhirnya dia nggak bisa jualan atau nggak maksimal jualannya gitu. Hanya sekedar ngubah point of view aja, itu challenging banget. Iya. Tapi memang ini selaras ya, bahwa bahkan bukan hanya UMKM nih, orang-orang yang hanya ngelihat dirinya sendiri, biasanya temennya nggak banyak ya. Ya, benar juga, benar. Kalau karena dia nggak empati kan sama orangnya kan, jadi dia fokusnya pada dirinya. Itu sebenarnya basic banget kan. Jadi justru letaknya itu bukan di proses tapi di mindsetnya ya. Di mindsetnya, awalnya mindset, berikutnya skill set. Berikutnya tool set ya. Tapi kalau kita ngomongin skill sama tool, kalau mindsetnya enggak, capek banget hidupnya tuh. UMKM bakal capek banget kalau kita nggak punya mindset yang benar. Jadi yang pertama itu ya Mas Dwi ya. Jadi harus mencoba untuk shifting ya. Mulai dari sekarang ini jangan lihat dalam, tapi kita lihat apa yang dimaui oleh pelanggan gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah inovasi itu nggak berkelanjutan. Karena fokus sama satu orang, nggak nurturing sama regenerasinya, atau si inovasi itu biasanya jadi outcome bias gitu. Outcome bias itu adalah sebuah keadaan di mana dia bisa sukses, tapi sukses itu nggak bisa diulangi. Ya. Jadi susah banget diulang. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar dulu, kalau udah juara susah banget mempertahankannya. Itu adalah paradigma yang salah. Harusnya kalau udah juara itu tuh harusnya bisa diulang kalau sistem dan fundamentalnya benar. Mendukung gitu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini kita bisa memperbesar probabilitas keberhasilan yang bisa diulang. Sustainability-nya gitu. Makanya banyak band yang satu single ya, single pertama dan single terakhir. Iya, itu satunya. Itu nggak berkelanjutan itu karena ya. keberuntungan aja kan. Makanya UMKM itu mudah-mudahan nggak karena beruntung gitu, tapi karena dia bisa membangun momentum. Itu yang paradigma itu. Berarti di dalamnya ada sistem yang dibangun untuk inovasi itu. Ya, ada sistem yang dibangun sama inovasi. Pertama yang paling fundamental sebenarnya kita fokus tuh bukan sama produk, tapi sama pola pikir. Yang pertama, yang kedua budaya kerja, yang ketiga organisasinya. Karena kebanyakan justru yang nggak maju itu karena dia nggak deliver ilmunya sama timnya. UMKM yang paling berat adalah sebenarnya ngebangun tim.
Itu yang paling berat karena dia nggak deliver, dia nggak bisa trust sama bikin timnya, takut ininya dicuri lah, takut inilah, nggak percaya gitu. Nah itu yang PR banget. Nah dalam prosesnya sebenarnya itu bisa di-deliver, cuma nggak bisa sulap besok, biasanya ya berbulan-bulan sampai 1 tahun 2 tahun gitu dia baru bisa kelihatan hasilnya. Seringkali ada gini nih Mas Dwi, ada yang UMKM itu cerita, wah boro-boro inovasi Pak, saya juga ini aja udah cukup untuk kita jalan aja, udah survive aja cukup gitu kan, udah untung gitu ya. Nah itu gimana Mas, berarti masalah financial atau investasinya gitu? Ya investasi di modal sosial sebenarnya. Oh gitu. Apakah dia tergabung sama ekosistem yang sehat nggak gitu? Jadi sebenarnya bukan jawabannya tuh UKM tuh dikasih pelatihan, bukan kayak gitu. Tapi UKM itu diceburin sama ekosistem yang sehat yang bisa jadi learning organization buat dia nggak gitu. Ada perkumpulannya, ada komunitasnya, apakah dia bisa membaur sama komunitas ekosistem tersebut sehingga jadi teman dalam kesehariannya gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar pelatihan kan cuma sehari 2 hari seminggu gitu ya. Iya. Nah tapi kalau ekosistem yang diperkenalkan sama dia akan jadi teman dalam kesehariannya. Justru perlu banget gitu kita tuh ngasih ekosistem yang jadi teman dalam kesehariannya. Karena perubahan mindset, sharing ilmu, apa dan lain-lain itu berlaku dalam keseharian. Itu yang harusnya. Nah makanya kalau sama lembaga-lembaga pelatihan tuh saya bilang harusnya tuh ini tuh jadi ekosistem, bukan hanya cuma sekedar ngasih substansinya aja gitu. Tapi si orang-orang ini yang mau belajar itu adalah mahal banget, itu yang harus dipelihara si ekosistem itu untuk tetap berhubungan gitu, agar dia bisa jadi tempat belajar selama-lamanya gitu. Nah kebanyakan itu tuh jadi lepas karena keterampilan itu nempel pada ketika pelatihan, bukan sepanjang hidupnya jadi pertemanan dan silaturahmi yang bagus. Kelemahan di kita sebenarnya adalah ekosistem yang nggak dibangun, ekosistem inovasinya gitu. Jadi setiap orang tuh belajar sendiri-sendiri. Harusnya kita bikin ekosistem gitu. Sama kayak mungkin ini ya media tanam gitu ya. Kalau bijinya bagus itu jatuhnya di media tanam yang subur kan cepat bagus. Tapi kalau jatuhnya di tandus dia merangga. Walaupun bijinya bagus apapun, tapi dia misalkan ilmunya susah nyari, terus kemudian lingkungannya itu pesimis gitu ya, nggak ada mendorong. Nah dengan ada ini saling menguatkan sinergi gitu ya. Saya tuh suka dengan konsepsi network effect Mas. Oh network effect. Ya. Network effect tuh kalau dulu kita tuh ngerasa bahwa keberhasilan itu dinilai dari besarannya anggota. Oh iya besarnya betul, jumlah betul. anggota. Tapi kenapa sekarang startup tuh kecil-kecil tapi cepat eksponensial? Karena dia itu bukan besaran anggota, tapi keterhubungan antar simpulnya gitu. Jadi kualitas pertemanan dan timbal baliknya gitu. Jadi nggak apa-apa komunitasnya cuma 5 orang, 6 orang, tapi dia erat gitu si hubungannya, networknya. Jadi sesuatu lah. Jadi gitu. sesuatu. Misalnya kalau ada 10 orang nih anggota komunitasnya, maka kalau dulu ukurannya 10 orang besarannya, tapi kalau sekarang tuh 10 pangkat 10. Karena 10 tuh punya teman 9 gitu. Jadi 10 pangkat 10. Maka kekuatannya tuh 100 bukan 10. Nah itu tuh it works banget Mas. Jadi memastikan bahwa mereka tuh saling belajar jadi learning partner dalam kesehariannya. Maka sebenarnya yang harus dilatih itu bukan cuma UKM-nya, tapi yang diorkestrasi itu ekosistemnya gitu. Si UKM ini punya teman di mana dan komunikasinya sama siapa gitu. Kalau dia butuh apa-apa dia bisa ngetuk pintu nggak, berani nggak bikin pertemanan baru gitu. Kalau disuapin terus lama banget gitu. Oke, tadi menarik banget ya. Jadi yang dibutuhkan memang support system tadi ya, support system supaya saling bertumbuh dan ketika sebanyak apapun yang kita berikan pada komunitas itu akan balik juga pada kita. Itu konsepnya dari sinergi itu. Mas Dwi, tadi kalau kita bicara mengenai skill set, kemudian tool set, itu berarti kita bisa masuk ke pendekatan yang akan kita bahas nih ya. Ini sekarang lagi hype juga orang membicarakan mengenai design thinking, dianggap sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif lah ya di dalam inovasi saat ini. Sebenarnya konsep design thinking itu filosofinya gimana sih Mas? Filosofinya sebenarnya adalah pertama ada 2 bagian, yaitu dia paham dulu masalahnya, baru ngasih solusi. Jadi itu yang jadi fundamental. Paham dulu masalahnya, baru kasih solusi. Maka yang paling krusial dalam design thinking untuk menciptakan solusi adalah apakah kita paham masalah nggak gitu, bisa menganalisis masalah nggak. Kalau kita sekolah dulu S1, S2, S3 itu kan
ngomonginnya tuh problem statement gitu. Kalau problem statementnya nggak beres, kamu nggak akan bisa dapat solusi yang baik gitu. Apalagi sekarang di era digital nih, si problem statement konsumen itu beda banget sama masa lalu, sama era non digital tuh beda banget. Kita harus ngelihat permasalahannya apa. Nah, si design thinking ini juga menarik kenapa? Karena kalau kita ngelihat problem statement itu bukan unhealthy urgency, tapi harus healthy urgency. Unhealthy urgency itu misalnya lagi nggak laku, lagi miskin, lagi hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita bergerak karena hal-hal negatif. Nah, kalau dalam design thinking itu nggak bergerak karena hal negatif, tapi tarik ke depan, ngelihat potensinya apa gitu. Jadi saya bergerak karena sesuatu yang positif. Jadi energinya tuh beda. Jadi kalau kita pakai design thinking, Beda sama kepepet gitu ya? beda sama kepepet. Energinya beda banget. Karena kita ngelihat peluang ke depannya. Nah, itu tuh ngerubah kepepet jadi peluang, itu juga perlu exercise. Dan design thinking itu sifatnya iteratif. Iteratif itu jadi mau bereksperimentasi. Pasti menemukan kesalahan-kesalahan dulu untuk mendapatkan insight, kemudian foresight. Insight, foresight. Belajar tuh. Jadi kalau dalam design thinking itu insight-nya apa? Insight-nya apa, foresight-nya gimana. Nah, itu tuh tahapan-tahapannya. Sehingga dia bisa menyeruak dengan produk-produk yang beda aja. Beda dari business as usual. Iya. Dan ini bukan hanya untuk produk aja atau hanya untuk produk saja? Kalau di Singapura, Mas, ASN-nya rata-rata itu Design Thinking Certified. Sehingga ASN itu ya? Iya, ASN dan militernya. Kenapa Singapura itu termasuk most livable city gitu ya, semuanya gampang dan user centric ya, karena semua ASN penyelenggara negaranya itu udah user centric, udah design thinking. Dia kerjasama sama IDEO. IDEO termasuk dianggap sebagai yang pertama yang pertama dalam penggunaan design thinking, dan Singapura mengadopsi itu sehingga semuanya dari mulai rumah sakit, sekolah, legal system, perumahan, semuanya user centric. Maka nggak cuma buat pebisnis tapi juga buat pelayanan publik, pemerintahan. Setiap orang harus punya skill problem solving ini. Oke, jadi ini pertanyaannya berarti design thinking for everyone gitu ya? Karena itu kerangka berpikir. Jadi dia sifatnya, kalau tadi disebutkan sebagai filosofinya itu berarti sifatnya adalah kerangka berpikir, paradigma berpikir gitu ya, pendekatan ya di dalam melakukan inovasi, di mana bermula dari pemahaman pemahaman. Tapi karena banyak diintroduksi sama sekolah bisnis, maka ini kerap kali jadi hanya sekedar untuk pengembangan produk bisnis. Padahal nggak gitu. Design thinking itu mindset yang harusnya tuh bisa dipakai sama setiap orang. Jadi karena banyaknya diadopsi karena untuk kepentingan bisnis dan diadopsi sama sekolah bisnis, jadi kebanyakan orang tahu buat pengembangan produk. Padahal nggak gitu. Maka kayak penyuluh di daerah, buat puskesmas di daerah, untuk para orang-orang yang sering bergelut dengan masyarakat, itu sangat mungkin gitu untuk diterapkan. Kata design thinking itu, kata desainnya itu sebenarnya apa maknanya, Mas? Desain itu memang awalnya kan memang hadir dari perusahaan yang mendesain ya, tetapi sebenarnya kan by design. Jadi sesuatu yang didesain bukan secara visual tapi change by design gitu. Jadi ya sesuatu yang dirancang untuk mendapatkan probabilitas keberhasilan lebih besar gitu. Tapi memang pada awalnya memang ini dikemukakan sama perusahaan-perusahaan yang memang mengemukakan desain produk gitu. Tapi dalam perkembangannya enggak gitu. Jadi memang change by design, perubahannya by design gitu. Gitu. Wah, luar biasa ya, ini pengantar yang cukup menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai design thinking ini di sesi kedua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kita jumpa lagi masih bersama dengan Dr. Dwi Indra Purnomo. Kita masih akan membicarakan mengenai konsep design thinking sebagai salah satu metodologi pendekatan di dalam melakukan inovasi. Mas Dwi, tadi kita udah bahas mengenai konsep ini sebenarnya apa design thinking, kepada siapa dia bisa dipakai, kemudian hal-hal mendasar ya, menjadi prinsip-prinsip dasar dari design thinking. Nah, Mas Dwi, kalau kita pengen melakukan nih, pasti pendengar di sini kan pasti punya keinginan untuk bisa berinovasi ya. Nah, apa langkah-langkahnya, Mas Dwi? Langkah-langkahnya sebenarnya gampang, cuma 4. Pertama, discover.
Discover tuh empathize, ubah sudut pandang. Dari sudut pandang kita ke sudut pandang yang mau dibantu. Jadi definisi kebahagiaan orang lain tuh apa? Beda sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua define. Jadi definisi kebahagiaan dia apa? Nah, si problem statement-nya itu adalah bagaimana dia mewujudkan kebahagiaannya. Bukan dia lagi nggak punya duit gitu. Dia lagi apa? Tapi ditarik ke depan bagaimana dia mewujudkan kebahagiaannya. Tapi harus clear dulu kebahagiaan dia apa gitu. Itu namanya konsep the jobs to be done kalau dalam design thinking itu. Kalau dulu customer segment, demografi, usia gitu. Nah, kalau dalam design thinking enggak gitu. Tetapi the jobs to be done, sebuah kondisi yang dia idam-idamkan, outcomes yang dia idam-idamkan. Itu harus ngerti banget. Nah, setelah kita tahu definisi kebahagiaan dia, kita bergagasan. Setiap orang boleh menyumbangkan gagasan-gagasannya. Pasti saya sama Mas Wahyu beda nih gagasannya, karena punya latar belakang berbeda. Tapi kita nggak mengeksklusif gagasan yang mana gitu. Tapi kita meramunya gagasan Mas Wahyu dan saya. Di mana posisi Cari gagasan tengahnya saya? Atau menjadi gagasan baru. Gagasan baru biasanya fitur A, fitur B. Biasanya kayak gitu. Setelah itu dibuatlah prototipenya, fitur A, fitur B. Diuji sama usernya. Itu namanya nanti kita punya MVP, minimum viable product. Minimum viable product itu dites, biasanya nanti diukur kasih nilai 1 sampai 10 lah. Pakai NPS namanya, Net Promoter Score. Seberapa orang yang menyukainya, seberapa banyak yang mencelanya. Nah, nanti kita jadi punya data nih, banyak yang mencela apa banyak yang mau promote. Diulang lagi gitu prosesnya. Jadi sebenarnya gampang karena pada prinsipnya design thinking adalah menemukan kesalahan lebih cepat. Baru di launching, tapi kadang-kadang kita kan kalau nggak pakai design thinking tuh tiba-tiba launching dan gagal gitu. Jadi sakit itu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit. Makanya pertanyaan paling penting dalam design thinking adalah pertama, ada 3 pertanyaan penting. Seberapa dicintai produk Anda? Seberapa bahagia tim Anda? Seberapa sehat keuangan Anda? 3 jadinya. Desirability, seberapa cinta, visibility, bisnisnya, tim kita bahagia atau enggak, dan viability, seberapa sehat uangnya kita. Jadi ketiganya harus nyampe. Tiga-tiganya harus nyampe dari kecil sampai besar. Wah, luar biasa nih ya, mendalam ya tahap-tahapnya tadi. Jadi discover, menemukan dulu, define, kemudian prototype dan test dan diputar aja. Jadi sebenarnya simple ya. Simple yang diceritakan, tapi begitu dijalankan jadi nggak dijalankan karena kita nggak istiqomah itu. Jadi sebenarnya yang paling menantang tadi pertanyaan Mas Wahyu adalah apa yang paling menantang? Istiqomahnya. Karena nggak sabar gitu. Pengennya tuh jump into solution. Cepet ya, pengen langsung ke solusi. Padahal justru si proses itu yang akan mengubah mindset dan paradigma tim kita justru berulang-ulang gitu. Itu yang akan bikin sustainable innovation. Berarti kalau begitu sebenarnya kalau kita mengadopsi konsep design thinking ini, kita jadi lebih resilience ya. Banget. Karena kalau kita gagal itu artinya bukan gagal, ini part of prototype testing gitu. Sama seperti Elon Musk kan, berapa kali dia gagal meluncurkan itu dan si engineer-nya bilang bahwa udah mohon maaf saya mau mengundurkan diri karena saya gagal terus. Elon Musk-nya nggak usah, memang itu yang saya cari terus aja gitu. Sampai dia bisa luncurin roket secara vertikal kan. Sampai bisa ciuman sama humanoid ya. Ya, ya betul. Oke, nah tadi kita masuk ke tahap pertama tadi, Mas Dwi ya, discovery. Discovery ini menemukan apa yang dimaui pelanggan ya. Memang nampaknya kalau didefinisikan mudah, tapi jangankan kadang-kadang menemukan apa yang dimaui orang ya, menemukan yang dimaui kita sendiri aja sulit gitu Mas. Nah gimana caranya, toolsnya apa, atau caranya atau tahapannya supaya kita bisa benar-benar bisa mendeskripsikan gitu ya, apa maunya pelanggan itu. Pelanggan itu biasanya nggak bisa mengemukakan apa maunya, tapi dia mengungkapkan gejalanya. Jadi kayak ada salah satu marketplace terkemuka di Indonesia ya, Toko Hijau. Itu dia punya tokoh namanya Ibu Rofiatun. Ibu Rofiatun itu pekerja migran, dia pengen pulang ke Indonesia karena anaknya nggak keurus, suaminya nggak keurus, dan buka warung. Tapi dia repot ngurusin warung, sehingga malah justru nggak keurus anak dan suaminya. Gitu. Nah itu tuh gejala. Anaknya nggak keurus, suaminya nggak keurus, repot ngurusin warung itu gejala. Tapi kadang-kadang kita tuh suka satu-satu. Anaknya nggak kurus ya udah nanti siapin PAUD. Suaminya nggak keurus kan nggak mungkin ya dicariin istri baru tuh. Yang ketiga ini
warungnya udah kasih kredit aja gitu. Maka ketika kita ngasih solusi satu-satu, permasalahan Bu Rofiatun tuh justru lebih complicated. Malah jadi complicated, kita bukan ngasih solusi karena kita ngasihnya satu-satu. Nah, si gejala ini dirumuskan. Apa problem statementnya? Kita lah tujuannya bergagasan sebenarnya Bu Rofiatun tuh pengen apa di masa depan? Pengen rumah yang penuh cinta. Kriterianya deket anak, deket suami, warung lancar. Maka dibuatlah gagasan bikin apa nih buat Bu Rofiatun mencapai rumah yang penuh cinta. Bikin bisnis proses yang baru yang kemudian toko hijau itu hadirkan untuk Ibu Rofiatun dan akhirnya dicintai sama pelaku-pelaku warung. Karena goalsnya adalah memiliki rumah yang penuh cinta. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang pakai design thinking di beyond banget dan sangat humanis ya. Memiliki rumah yang penuh cinta. Jadi kita nggak bisa nanya tuh sama Bu Rofiatun pengen apa? Pasti dia jawabannya pengen ini. Definisi itu yang mahal banget si problem statement yang kemudian bisa ngubah jadi bisnis model baru. Nah itu banyak kasus-kasusnya di Indonesia. Wah itu butuh kecerdasan, kreativitas, pemahaman, keterbukaan pikiran untuk bisa itu. Makanya design thinking itu double, kuantitatif, kualitatif, intuitif dan logik. Jadi kayak irisan gitu. Intuisi dan logika jadi irisannya, makanya menarik gitu. Oke, nanti kita sudah dapat nih tadi hal-hal yang diinginkan pelanggan gitu ya, sudah bisa menggambarkan langkah berikutnya itu define. Define problem ya. statement tadi kan. Statement. Bagaimana Nah, Ibu Rofiatun memiliki rumah yang penuh cinta. Oke. Itu jadi rumusan itu sudah standar atau kita bisa bisa iterasi. Bisa di-online. Bisa iterasi. Okay. Nah, tanya lagi sama ibunya sama usernya. Bener kayak gini. Bener gitu. Nah, itu Mas, itu banget. Oh, gitu. Nah, sampai gitu karena dia nggak bisa ngungkapin. Cuma kita yang bisa menganalisa. Oke, baru. Habis itu kemudian prototyping melibatkan banyak orang dengan bergagasan. Sebentar, prototype itu apa, Mas? Prototype itu adalah bikin produk dalam 3 dimensi yang bisa dicoba sama orang lain. 3 dimensi biasanya bisa dari kardus, bisa dari apapun lah pokoknya. Kemudian kita prototyping sampai dites. Supaya gagasan itu real ya. Real. Jadi kalau misalkan kita masih cerita aku akan membuat produknya kayak gini, feature-nya ini nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan. Jadi real sampai fitur minimum apa yang bisa berfungsi gitu. Misalnya kalau kita datang ke salah satu gerai fried chicken misalnya, beli burger, bukan burger yang paling kompleks, cheeseburger doang gitu, itu MVP. Yang penting bisa dimakan, murah, dan timnya bisa bikin. Desirability, visibility, viability. Jadi yang paling kecil dulu. Jadi sebelum bikin burger yang 2 lapis, bikin dulu cheeseburger, murah, senang, bisa gitu. Gitu. Kalau di orang Indonesia ya nasi telur ceplok itu. Ya. Nanti lama-lama toppingnya banyak gitu. Yang penting nasi telur ceploknya laku dulu dan disukai. Oke, itu baru kemudian setelah prototype dilihat nanti kemudian diiterasi ya prototipenya. Ini yang kurang di mana gitu ya. Kurangnya bisa dari fiturnya, harganya, atau bahkan dari internal timnya. Saya nggak bisa pakai nih gitu. Jadi kekurangan itu bisa dari produk. Internal itu maksudnya kita nggak bisa produksi. Iya, kita nggak bisa gitu. produksi. Tadi tidak sesuai dengan karakter visibility tadi ya. Iya, visibility-nya harus tetap karena kan si produk itu harus launching, harus ada. Tapi kalau misalnya tim nggak kuat ya nggak bisa. Gitu. Jadi ketiga aspek itu harus jalan. Dan itu sederhana sebenarnya. Ketidaksederhanaan itu muncul karena si owner bisnis biasanya langsung pengen sophisticated. Gitu kan, nggak sederhana dulu gitu. Baik. Oke, nah kemudian setelah prototype baru kemudian testing ya. Testing. Nah testing itu caranya gimana, Mas? Testingnya kasih produk itu sama orang tapi kita nggak boleh jelasin. Produk sama orang tapi nggak boleh jelasin. Waduh, ini susah ini. Silakan gitu. Terus pakai aja terus kita amatin gitu. Apakah dia salah buka, apakah dia nggak baca, apa pertanyaannya. Journey-nya gitu dari kesulitan buka, kesulitan baca, bacanya dari jauh apa dan lain-lain sampai ekspresi mukanya pas ngerasain itu diamatin. Jangan sampai sekali-kali kita menjelaskan ini produk saya ABCD, itu akan kehilangan momentum tuh, akan kehilangan feedback. Nah itu ajarkan saja kalau testing tuh gitu, jangan nanti akan ketahuan langsung titik-titik kesedihan pelanggan gitu. Mas kalau di konsep
pengembangan itu kan kita sering mengenal ada konsep namanya A/B testing gitu ya. Nah, design thinking dengan A/B testing pada waktu kita bicara iterasi itu apakah sama konsep itu? Ya, mirip ya. Mirip juga. Jadi bisa ya dikembangkan ke A/B testing. jadi Sebenarnya kalau design thinking itu pintu masuk aja sih. Pintu masuk. Nanti metodologi apa yang detailnya banyak. A/B testing, metodologi kuantitatif banyak. jadi di dalam design thinking itu nanti merangkum semua itu juga ya. Tadi seperti disebutkan dari riset kualitatif betul. di situ. Jadi kalau design thinking itu berikutnya setelah design thinking adalah lean canvas kan. Lean canvas itu adalah untuk memastikan ada marketnya enggak. Nanti kalau udah ada marketnya pakai lean canvas, pakai business model canvas. Business modelnya bisa nggak? Habis itu pakai Scrum, Project Management, habis itu ke OKR, Objective Key Result. Jadi panjang banget perjalanannya. Tapi kalau nggak paham si design thinkingnya, si buah usaha itu akan susah untuk sustain. Jadi dimulai dari sini. Makanya kenapa entah itu A/B testing apa dan lain-lain, si design thinking itu jadi fundamental dulu. Nah kebanyakan misalnya banyak yang ngajarin tuh langsung business model gitu. Enggak gitu, turun dulu karena business model itu kan jantungnya tuh di value proposition kan sama customer segment. Jadi mundur dulu gitu, jauh dulu ke si design thinkingnya. Bener nggak kita udah paham customernya dan kita ngasih value. Maka nanti ada ngujinya pakai A/B testing, pakai apa dan Jangan-jangan design thinking itu malah dari ujung bisa ke ujung sampai ke kanan ya, karena dia selama through the process of development itu dia selalu akan ada proses iterasi terus ya. Ya karena mindsetnya di situ. Makanya design thinking as a mindset bukan as a tools gitu harusnya. Karena akan dipakai sepanjang sampai dia jadi inovasinya berjalan. Gitu. Mas Dwi, selama menjalankan kan ini di komunitas local enterprise kan udah sering banget dilakukan, pasti sudah melihat beberapa kali dan mungkin sering lah untuk melihat. Ada kasus-kasus yang kemudian tidak jalan nggak, Mas? Banyak. Nah, kira-kira apa di situ? Yang tidak jalan tuh bagus, tapi kita iterasi. Jadi justru kalau nggak jalan tuh celebrate failure kita tuh. Justru celebrate failure karena kita jadi tahu apa yang nggak jalan gitu. Kemudian kembali lagi nih mindsetnya justru itu ya. Justru celebrate failure. Tapi kalau kita ngobrol sama orang-orang yang berpengalaman tuh dia menghindari failure gitu. Enggak, justru kalau dalam design thinking itu celebrate failure karena tahu nih salahnya di sini, besok nggak gini ya gitu. Makanya ada kalau di startup biasanya ada wall of failure. Ya, jadi di situ failure-nya kita tempel sebagai pembelajaran. Mas, kalau kita ngobrol gini ini memang untuk teman-teman yang baru mulai atau kemudian dia misalkan udah punya backup security yang cukup, ini mungkin wah ini sesuatu yang menarik ini. Tapi kalau teman-teman yang mendengarkan ini misalkan ya, ini pedagang sembako yang memang bisnisnya itu iterasi itu aja gitu dan kemudian dia lebih stable gitu ya. Nah, nanti kan dia pasti mikir gini lah, ini enak kalau saya kemudian failure dong segede ini failure gitu kan. Nah, itu gimana Mas cara ngakalinnya? Makanya ngakalinnya sebenarnya ada dua, tangan kiri tangan kanannya harus jalan ya, explore dan exploit diajarin. Jadi yang exploit silakan lanjutkan saja dengan exploit, tapi ada kepentingan eksplorasi nih gitu. Jadi bisnis itu jalanin aja, tapi kita bikin lini bisnis lain gitu yang eksplorasi. Jadi ambidextry namanya, kayak SpongeBob, tangan kiri tangan kanan, tangannya dua-duanya bisa jalan gitu. Nah memang harus memulai, tapi itu memang perlu edukasi, makanya dibikin edukasinya semenyenangkan mungkin. Kenapa dia perlu bereksplorasi gitu. Jadi ya silakan, jadi nggak ganggu dapurnya gitu. Jadi yang sudah tidak ada masalah jalan-jalan aja seperti biasa ya, trajektorinya seperti ini udah ikutin aja gitu. Tapi ngebangun keberanian untuk eksplorasi. Iya, karena memang juga bisnis itu kan dirancang untuk masa depan ya, bukan hanya yang sekarang aja ya, tapi apakah keberlangsungan masa depan itu juga nanti akan ada terus gitu. Ya betul. Iya. Makanya dalam perkembangan design thinking itu dalam bisnis model ada ambidextrous organization jadi jatuhnya. Jadi model bisnis explore sama model bisnis exploit. Kalau di usaha-usaha inovatif sekarang tuh CEO-nya 2. CEO explore, CEO exploit. Nanti kalau yang udah explore karakter orangnya juga beda ya? Beda. Satu memelihara, satu harus gila lah pikirannya. Dan itu tuh lagi banyak nih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bikin tim-tim explore. Karena dia udah punya duit kan untuk membiayai kegagalan-kegagalan itu. Iya. Udah punya ekosistem, uang, jadi banyak. Tapi kalau di UKM sebenarnya bisa karena kita nggak usah mulai dari gede, kecil-kecilan aja. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa dilakukan oleh semua orang dengan cara itu. Nah, pelakunya nih Mas Dwi, apakah pelakunya itu harus si owner misalkan gitu ya, atau dia bisa mencoba untuk mendelegasikan pada orang lain atau bahkan juga pihak-pihak eksternal untuk ikut di dalam proses ini?
harus bisa mendelegasikan. Tapi proses delegasi itulah langkah ke-6 yang paling tinggi kastanya. Yang pertama tuh apakah dia bisa menyimak, apakah dia bisa mendengar dulu kan. Sebelum dia delegate, dia harus bisa menyimak, mendengar, belajar bareng sampai dia delegate. Jadi ada hierarkinya. Nah kadang-kadang kan orang tuh agak sulit ya mendelegasikan. Ya karena itu harus di coach gitu dari mulai cara menyimak, cara menyampaikan sampai ke. Ada dua sisi nih, ada yang sulit mendelegasikan, ada yang maunya bayar aja. Udah saya bayar aja deh, gitu kan gitu. Nggak apa-apa juga. Oh gitu ya. Yang penting dia punya kemampuan berpikir strategik. Kalau mau bayar nggak apa-apa, artinya dia menguasai pemahaman proses bisnisnya. Lebih baik dia paham proses bisnisnya, ketimbang dia menguasai tapi dia nggak paham proses bisnisnya. Jadi nggak apa-apa bayar aja. Yang penting paham, jadi dia bisa main. Kita menerima dengan tangan terbuka gitu ya. Oke, menarik banget nih. Tadi kita udah bahas sekali secara detail ya proses-proses atau tahap-tahap di dalam melakukan design thinking. Nanti pendengar sekalian, kita masih akan ada di segmen ketiga. Nanti kita akan bicara mengenai komunitas The Local Enablers apa dan bagaimana. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi kita bincang-bincang mengenai design thinking di dalam pengembangan inovasi. Bersama kita hadir tamu spesial kita, Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo. Pak Dwi, terima kasih. Kita di segmen terakhir ini akan bahas detail mengenai komunitas The Local Enablers yang diinisiasi oleh Pak Dwi ya. Kira-kira itu komunitas seperti apa Pak Dwi? Jadi awalnya saya kan bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Salah satu profil lulusannya adalah penyuluh. Penyuluh ya? Penyuluh. Ya to be honest ya nggak laku ya. Karena profil lulusnya tuh penyuluh. Kayak nggak punya masa depan gitu ceritanya. Dan saya tergerak untuk kembali ke kampus untuk bikin profil lulusan masa depan tuh yang gimana gitu. Makanya namanya itu jadi enabler, sama aja sebenarnya penyuluh gitu kan. Tapi pendekatannya harus beda, karena pendekatannya itu harus keren, bermanfaat, dan bisa diterima sama masyarakat. Maka muncullah ekosistem ini namanya The Local Enablers, yaitu anak-anak yang diberikan wadah belajar, nggak ngerusak kurikulum, tapi ekosistemnya gitu. Ekosistem belajar agar dia mau menerapkan kerangka-kerangka berpikir ini. Kalau ngomongin kerangka berpikir kan nggak ada SKS khusus kan? Nggak ada SKS khusus, tapi memang harus agak panjang gitu. Makanya itu dibuat dan akhirnya kita bikin komunitas itu dan melahirkan banyak startup dengan pendekatan-pendekatan design thinking untuk kepentingan kembali ke desa. Gitu. Jadi dia bisa menggerakkan roda ekonominya di desa ataupun produk-produk yang basisnya pertanian, awalnya seperti itu. Anak-anak sekarang itu kan lagi musimnya ngomong itu selalu global gitu ya, global. Ini kok larinya ke lokal ya, bukan global enablers misalkan itu. Ini gimana? Ya karena harusnya tuh ya karena kita local wisdomnya tumbuh sehingga dikenal sama global, harusnya gitu kan. Impactnya ke global kan. Harusnya kita apa ya, kalau teman-teman UGM bilang tuh local wisdom dulu gitu, baru global impactnya gitu. Nanti pokoknya dari local enablers dia disiapkan ya. Kalau secara dia sendiri sudah berdaya, maka dia akan bisa jadi pemain global. Dan lumayan gitu ya. karena justru setelah kita mengangkat banyak local wisdom ini, justru banyak lembaga-lembaga luar gitu yang tertarik untuk banyak kolaborasi, sehingga banyak anak-anak kita juga yang keluar sekolah, kemudian dengan NGO pemerintah luar negeri untuk membantu pergerakan-pergerakan anak muda lainnya. Yang sudah dilakukan kegiatannya apa saja Mas di komunitas ini Mas? Jadi komunitas ini banyaknya adalah mendampingi kawan-kawan berwirausaha yang menyandingkan anak muda dengan pelaku UKM. Nah pelaku UKM-nya tuh fokus di bidang produksi, anak mudanya itu fokus di bidang inovasi. Sehingga tadi ya kalau kita bicara apa namanya exploit sama explore itu yang ini jalan dulu aja, nanti kita coba untuk injeksi gitu, di empower di situ. Akhirnya kolaborasi antara UKM yang udah senior sama anak-anak mudanya punya semangat kolaborasi. Nah, kami banyak mengkolapskan itulah anak-anak muda sama pelaku UKM agar pelaku UKM-nya juga dia kan punya banyak pengalaman. Anak muda punya banyak keberanian gitu. Jadi harusnya jadi
Yang Sinergi tua, yang bagus ya. yang senior itu banyak ketakutan, anak muda keberanian, jadi disinergikan. Ada gasnya, ada remnya gitu. Iya, ada gasnya, Jangan ada gaspol terus nabrak ya. Betul. Tapi kalau rem terus nggak kemana-mana juga. Nah, ini Iya, seimbang ya, bener. seimbang. Nah, pada perkembangannya kemudian komunitas ini berkembang nggak hanya kewirausahaan, karena ternyata si pendekatan design thinking ini dibutuhkan sama setiap orang sebagai problem solver. Jadi penerapannya ada di bidang riset, ada di bidang pendidikan, ada di bidang kewirausahaan udah pasti, kemudian ada di bidang lingkungan, ada di bidang digital, kemudian di bidang organisasi ya, dan pengembangan produk. Serta pengembangan komunitas. Jadi di The Local Enablers itu ada 8 unit yang menggunakan design thinking untuk digerakkan dalam bidang-bidang tersebut. Baik. Kalau sekarang anggotanya sudah berapa, Mas? Dan atau penerima manfaat atau anggota, atau kita coba untuk lihat magnitude dari Ya, waduh berapa lama ya? Banyak ya. Kalau tercatat sih, kalau penerima manfaat yang sudah ikutan banyak program kita sekitar 18 ribuan ya. Wah, 18 ribuan. Tapi kalau tim inti itu cuma 45 orang. Tim inti 45 orang terbagi dari 8 unit itu. Ya, yang sering kami lakukan tuh ya membuat buku, membuat edukasi lewat akun Instagram kami gitu ya. Itu cukup engagement-nya cukup besar. Banyak yang nge-save, banyak yang nge-share gitu ya. Senang banget karena kita menyalurkan, kita kelihatan gitu ya. Menyalurkan ilmu-ilmu yang biasanya didapatkan di sekolah bisnis yang orang nggak bisa nyampe ke sana gitu. Dan senangnya di The Local Enablers itu karena banyak gagasan, jadi si ilmu-ilmu yang terasa asing ini dibahasakan, jadi bahasanya tuh kayak membumi. Jadi karena banyak diskusi. Wah, menarik banget ya. Nah, ini kalau para pendengar-pendengar kita ini kan banyak yang sudah punya UMKM atau pengen jadi UMKM, atau para mahasiswa yang sedang pengen jump in gitu ya. Itu kira-kira gimana caranya untuk menghubungi teman-teman di sana? Biasanya kita tuh punya kanvas namanya Momentum Builder. Momentum Builder itu dimulai dengan connect. Hubungin aja ke kita. Connect. Abis itu collaborate. Petakan dulu. Dia punya apa, saya punya apa. Berikutnya commerce. Commerce itu ya kita bikin apa, baru nanti komersial misalnya gitu. Nah, kalau mau tinggal DM, mau ketemuan kapan, dan kami juga punya acara rutin lah, mingguan atau bulanan. Sharing day, UKM day, investment day gitu. Wah, bisa macam-macam ya. Iya, ini ibarat datang ke restoran prasmanan ya. Jadi di kita tuh nggak bisa kerja, tapi semuanya ngobrol bergagasan gitu. Jadi kalau datang sana bawa kerja nggak bisa, karena meja-meja kita tuh terbuka. Jadi kalau setiap orang ada duduk di meja di sana, artinya dia ready buat diskusi. Wow, keren ya, keren ya. Ya. Jadi at any time boleh datang langsung, kalau nggak nge-DM, bikin janji, kita banyak. Via apa kita bisa berkontak itu? Langsung tentunya di Jalan Ciulang nomor 24 Kota Bandung, via Instagram @thelocalenablers, tinggal bikin janji, atau via WhatsApp-nya ada link tree-nya di situ. Oke, wah ini orang Bandung bisa ngumpul di sini ya. Iya. Keren. Wah, terima kasih sekali, ini kita dapat banyak insight dari Mas Dwi dan juga teman-teman di Local Enablers ya. Mas Dwi, closing remark Mas Dwi. Ya, terima kasih, siap berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa bikin impact ya, terutama dalam rangka menyelamatkan bonus demografi Indonesia nih. Tahun 2036 kita perlu akselerasi untuk memberikan percepatan kemajuan bangsa ini ya, lewat anak-anak muda dan pergerakan inovasi sebagai katalisator buat mewujudkan cita-cita Indonesia 2045, Indonesia maju. Luar biasa nih. Di dalam kerangka itu juga ternyata signifikan banget ya. Terima kasih Mas Dwi. Para pendengar sekalian, ini perbincangan kita mengenai inovasi. Tadi sudah kita sampaikan bersama bahwa untuk bisa mendapatkan inovasi yang terbaik berkelanjutan, kita bisa menggunakan pendekatan design thinking yang tadi ada 4 tahap ya. Yang pertama kita discover dulu, mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan kita gitu ya. Kemudian kita coba untuk define problems-nya itu apa. Kita bisa bergagasan membuat prototype supaya gagasan atau ide atau solusi itu konkret gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah kita tes. Nah, proses prototype testing ini terus beriterasi sampai mendapatkan ya nggak ada ujungnya tapi karena kita akan terus berkembang sampai pada inovasi itu betul-betul bisa digunakan oleh pelanggan kita. Ini adalah pertemuan yang menarik ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para pendengar sekalian. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam acara VOA Biztalk setiap Kamis pukul 10 pagi. Sukses selalu buat semuanya. Kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergis, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.